listeners, Bingkai Karya kembali lagi sama aku Wulan dan spesial kali ini tentunya aku senang banget karena dulu aku nonton dia ini tuh kan masih kecil banget gitu loh, ngerti gak sih kayak di sinetron tapi sekarang udah gede ternyata Asira Zamita. Hai. Hai Raulan, hai listeners, apa kabar? Baik dong, kamu gimana? Masih semangat banget ya? Meskipun kayaknya udah dari pagi tadi ketemu banyak orang. Masih semangat banget dan hari ini adalah hari yang bersejarah buat aku, jadi pastinya aku Karena harus menyiapkan banyak energi. Oh, oke. Iya, karena baru aja rilis EP, jadi akan banyak sekali promosi ke sana kemari, seperti itulah ya kurang lebihnya. Dan guys, ini ada Cila yang membawa EP perdananya ya. Kita bayangin deh ya, anak kecil yang rambutnya panjang yang nyanyi Bung Polisi Pengatur Lalu Lintas ini ternyata udah punya EP loh. Gimana gimana perasaannya? Perasaannya alhamdulillah pasti senang banget karena aku kan berkarir juga sebenarnya udah lumayan lama ya, bisa dibilang Ya, ya. hidup aku berkarirnya di sini terus nggak kemana-mana. Jadi pastinya ini adalah sebuah milestone sih, kayak aku nggak pernah membayangkan kalau hari ini tuh akan akhirnya tiba juga dan di usia yang ya ke 22 tahun gitu. Aku nggak bisa bilang ini too early atau too late juga karena aku yakin ini udah waktu yang tepat untuk akhirnya aku merilis EP gitu. Dan kebetulan juga ini adalah EP yang benar-benar personal sih Kak buat aku karena aku nulis semuanya sendiri gitu. Jadi ya, walaupun dibantu juga ya sama produser-produser, cuman hari ini sangat deg-degan. Diari. Ini emang tulisannya diari gitu ya, Cila ya? Ya, dari Indonesia, bahasa Indonesia. Diari Indonesia ya. Maksudnya tulisannya Indonesia gitu. Dan ya seperti yang kita tahu sebenarnya banyak banget ya kalau kita bicara karya-karya kamu termasuk juga ada beberapa dari film juga yang kamu main di sana gitu. Mungkin kalau orang-orang ini juga ngenalnya dulu mungkin Cila pas waktu main sinetron Cinta Fitri gitu, ya kan? Iya, Nadine benar. gak sih? Kamu Nadine ya? Iya, Nadine. Nadine, iya, Benar, benar, benar. Nadine kan? Mm-mm, Nadine. Nadine. Dan sekarang udah punya EP dari ini. Tapi sebelum nanti kita ngobrol panjang ya di perjalanan akhirnya kamu membuat EP dan lain sebagainya ini, aku juga ngelihat kamu ini kan lagi sibuk sama film-film terbaru kamu ya, termasuk juga pendakian pertama kali di salah satu film kayak, wow, Azila Zamita guys, dia mendaki. Ini serius ya? Kamu mendaki bener-bener mendaki? Mendaki bener-bener iya, tapi nggak di gunung beneran, jadi itu di Gunung Kidul, di Jogja, guys. Heeh. Karena memang nggak mungkin lah kita bener-bener mendaki banget gitu ke gunung yang benar. Mm-mm. Karena memang tidak sesuai juga sih sama alur ceritanya. Karena di cerita ini kan sebenarnya berdasarkan dari terinspirasi dari kisah nyata pendakian di Makassar. Mm-mm. Mm-mm. Karena kita menyesuaikan dengan cerita aslinya, memang di tengah-tengah pendakian itu dia sudah diganggu oleh banyak teror. Jadi ya Heeh, heeh. memang tidak perlu sih mendaki ke gunung beneran, tapi still capek, butuh effort, butuh kesiapan fisik dan mental, dan untuk ukuran anak yang sangat tidak fisikal banget itu, Iya. aduh, nangis sih hari-hari pertama. Tapi Cap- kamu setiap harinya ada olahraga-olahraganya gitu nggak sih atau emang nggak sama sekali? Kalau di rumah ada, alhamdulillah Eh, ini lebih ke home workout aja. mm. Atau kadang ada sih teman-teman yang ngajakin, kalau zaman sekarang kan ada padel ya, ada bulu Ya. tangkis, Mm-mm. lari Mm-mm. gitu apa. Cuman iya aku sih bukan terlalu anak yang ngikutin banget gitu sports. Eh. Tapi yang penting ada pergerakan. Biasanya aku nonton di YouTube aja sih. Home Oh, workout. iya, iya kan sekarang banyak ya. Sebenarnya nggak ada alasan untuk nggak gerak gitu loh. Dan termasuk Cila Iya sendiri benar. di tengah kesibukannya masih oke, masih ada lah ya gerakan-gerakan di rumah itu gitu. Tapi BTW ngomongin 2025 ya sekarang ya, ibarat kata udah tahun baru gitu termasuk EP baru yang udah kamu bikin. Apakah cita-cita lagunya di remix itu masih ada di aku sumpah pas waktu Kakak ngomong habis lihat kamu kamu ini ngomong aku. itu tuh aku ngakak banget sumpah. Oh my God, gimana ya? Iya, ini videonya baru. Jadi Eh, aku baru eh, aku baru interview itu di tanggal 26 Januari, jadi ya. masih baru banget. Dan mimpi itu masih ada sampai sekarang. Karena gimana ya? Aku rasa kita tuh harus beradaptasi dengan yang namanya tren dan uh, Mm-mm.
sekarang ada banyak sekali Oke. aplikasi gitu ya, termasuk salah satunya TikTok yang banyak banyak banget menciptakan tren-tren baru yang akhirnya jadi bisa menunjang buat promosi juga gitu. Nah, kalau dari Mm-mm. aku, terlepas dari emang promosi dan segala macam, aku merasa sekarang emang lagi eranya banget lagu-lagu Fangkot, Breakbeat, Koplo itu lagi naik sekali gitu. Iya, Kita iya. nggak bisa dipungkiri gitu kan. Jadi kalau mungkin ada segelintir musisi yang malah dia tidak berkenan gitu ya kalau dikoploin. Kok aku malah mau loh karena Unik. memang unik dan semua orang suka koplo, semua lagu Benar. bisa di kan. Yoi. Itu saya mempersatukan banyak orang gitu jadi kayak bisa diasikin aja, dijogetin gitu loh bahasanya Persatukan orang-orang. bangsa ya. Dan menurut aku unik aja sih Heeh. dengan adanya si fenomena Fangkot dan koplo ini, remix-remix ini berarti kita punya satu persamaan, yaitu identitas kita Indonesia, kita suka JJ gitu. Kayak Iya, itu identitas iya menurut aku. lagi. Gak ada di Oke, Indonesia guys, lain. ini dari aku pribadi aku minta tolong banget buat lagu-lagu yang ada di EP perdananya Cila yang di hari ini tolong segera di remix ya, terus mention dia. Aku tunggu deh, ntar di tag ke aku ya kalau memang ada. Ada pasti ada. Tapi Cila, BTW kamu juga selain bikin lagu, kamu nyanyi, kamu kan juga main beberapa alat musik termasuk drum gak sih? Yang Don't Stop Me Now. Ya, kamu. Wah, Lumayan keren, mantep. ada lumayan. Itu kamu juga dari kecil main drum itu? Hmm, sebenarnya dibilang jago banget juga enggak ya Kak. Ini klarifikasi dulu. Oh, Dibilang jago banget tuh sebenarnya juga enggak, tapi aku bisa aja karena uh, memang saat aku masih SMP kira-kira itu mm-mm, tuh mm-mm. aku sempat ngefans sama band namanya Five Seconds of Summer. Jadi aku tuh Hmm. suka sama Five Sauce itu dan pada saat itu aku lumayan tomboy lah ya bisa dibilang gitu. Jadi Oh, kamu pernah main tomboy? sama cowok-cowok banget. Aku tomboy banget. Sampai sekarang juga sebenarnya masih lumayan gitu. Cuman Kayak udah gitu. agak lebih cewek gitu. Dulu pernah parah banget. Jadi fase-nya tuh tomboy, feminin, tomboy banget. Abis itu feminin lumayan ya di tengah-tengah lah. Dan dulu pas lagi era-eranya tomboy itu suka banget band-band agak-agak popang gitu. Dan pengen seperti mereka, akhirnya aku belajar lah lagu-lagunya si Five Sauce. Ya udah, akhirnya ternyata skill bermain drum itu mengantarkan aku kepada peran Monica di film Virgo and the Sparklings. Jadi rezeki gitu, karena mungkin nggak banyak ya ada Heeh, heeh. aktor gitu ya, let's say orang Mm-mm. yang bisa berakting tapi juga punya skill bermain drum. Karena kalau kita harus belajar buat film itu kan, ya kita sama-sama tahu ya kalau di Indonesia kadang preparationnya mepet gitu, Iya. kadang Mm. budgetingnya mungkin nggak bisa sebesar film-film barat atau film luar negeri. Jadi ya dicarinya udah bisa, ya udah akhirnya aku terpilih dari situlah. Oh, oke oke. Tapi ini kalau ngomongin dari perjalanan kamu deh, Cila, ini kan yang aku tahu di main sinetron dulu kan ya, yang di Cinta Fitri 2007 sampai akhirnya kamu bikin-bikin lagu, sempat juga dapat di AMI Award. Itu gimana tuh cerita-ceritanya itu? Kalau ditanya kayak gitu aku agak bingung karena sebenarnya semua terjadinya tuh benar-benar apa ya, secara natural sih aku bisa bilang ya. Aku alhamdulillah merasa sangat privileged gitu. Aku sangat dikaruniai lah gitu sama Allah bakat ini gitu. Karena memang dari kecil nggak pernah benar-benar belajar secara teknis. Terus aku juga nggak yang sama orang tua aku di push gitu, dipaksa kayak ayo kamu kesini gitu, kamu uh, casting ini. Kalau aku nggak mau tuh nggak akan dipaksa. Cuma memang kalau berdasarkan testimoni dari orang tua aku memang katanya aku yang banci tampil, aku yang seneng, yang emang demand gitu kayak ayo aku pengen syuting lagi, aku pengen nyanyi lagi. Jadi ya semuanya terjadi dengan sangat natural dan rezeki sih, pure rezeki menurut aku gitu. Itu untuk yang awal karir ya. Tapi makin ke sini struggle-nya pasti banyak banget Kak. Ups and downs-nya sama seperti entertainer yang lain gitu. Apalagi kita punya beberapa cabang kayak aku kan ada acting, ada nyanyi, ada mungkin nulis lagu, terus aku juga sesekali suka nge-host dan sekarang merempet-rempet influencer juga gitu kayak jadi aktif di sosial media untuk menunjang karir juga. Ya pastinya banyak banget sih yang harus aku alamin. Termasuk salah satunya yang big eventnya adalah aku rebranding Kak. Kalau Hmm, dulu pas kecil kan namanya Cila Cila Irawan kan. Irawan, ya. Cila Irawan dan mungkin brandingannya tuh rambut panjang, Mm-mm. berponi, terus anak kecil gitu. Orang Iya. namanya aku anak. Nah, pas udah
berusaha untuk fokus di industri musik, aku butuh lah gitu sesuatu yang baru. Nah, akhirnya muncullah nama ini. Jadi aku pakai nama asli, Asyara Zamita tuh nama asli. Terus aku juga tanpa dibuat-buat memang udah berubah secara taste gitu. Aku udah punya keinginan, kalau dulu kan diarahin orang tua, sekarang udah ada idealisme sendiri. Aku maunya gini gitu. Termasuk dalam bermusik nih. Kayak dulu tahun 2018 saat pertama kali debut sebagai penyanyi gitu yang udah remaja, lagu aku kan balat banget. Komersil yang tipikal balat galau anak-anak SMA polos gitu lah. Terus rambutnya juga masih panjang gitu kan. Secara penulisan lirik juga masih generik aja. Nah, aku sih merasa alhamdulillah sekarang sudah berprogres gitu karena di EP yang ini memang menurut aku sudah versi yang jauh lebih baik. Belum terbaik tapi udah versi yang sangat baik menurut aku ya, udah banyak progres, udah lumayan mateng kalau dibandingin dari pertama kali debut. Jadi em, ngeliat perjalanan aku selama ini, aku bersyukur sih, walaupun harus ngalamin ups and downs-nya, dan aku merasa sekarang kayak rebirth, mulai lagi, ulang lagi. Dengan itu ini semoga menjadi benar-benar newborn bayi yang baru yang nanti akan tumbuh dengan sangat baik. Ya, dan akhirnya perjalanan-perjalanan itu kamu rangkum dan ngasih tahu ke kita ini loh perjalanan seorang Ashira Zamita. Gak Ya. apa-apa kak, emang banyak yang suka kebalik kok. Nah, kalau di lagu kamu sendiri yang di 5 lagu di EP di hari ini kan 5 ya, Say? Nah, 5 lima ya. menit. Mm-mm. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit di lagu ini, tapi buat pembuatannya sih kan butuh waktu setahun ya untuk EP ya. Aku kurang paham sih. Ini tuh termasuk berarti cepet atau lama sih, Sheila? Nah, cepat atau lambatnya itu relatif ya, tapi Mm-mm. kalau buat aku pas banget sih. 1 tahun itu Oke. lah waktu yang kerasa lama juga, karena in the meantime aku kan diselingi acting. Dan Iya ya. satu lagu itu nggak lama sebenarnya Kak, kalau buat Mm-mm. aku ya. Oke. Biasanya aku di arrange untuk workshop Mm-mm. sama si gitu hari ini. Biasanya akan jadi gitu satu lagu di hari yang sama, tapi yang bikin lama itu lebih ke buat aransemen, terus juga kita recording, terus ada tahapan-tahapan selanjutnya yaitu mixing mastering, terus kita bikin visualizers dan MV, dan abis itu ada post productionnya, bikin-bikin visualnya untuk artwork. Mungkin itu sih perintilan-perintilannya lebih yang lama tuh. Oke, dalam proses setahun ini dan ini semua kamu loh yang nulis ya. Termasuk di diksi-diksi kamu kalau aku sendiri sebagai listeners itu benar-benar bisa paham gak perlu kayak 2 kali putar baru ngerti ini lagu kemana gitu. Jadi kata-kata diksi-diksinya tuh mudah gitu loh buat kita cerna. Kamu sendiri sebenarnya suka suka baca ya atau gimana sih? Kamu biasanya kepikiran buat diksi-diksi keluar itu? Thank you ya Kak, aku senang banget kalau ada yang mention tentang penulisan karena iya betul, aku suka banget sastra gitu. Nggak yang belum sampai tahap itu sih sebenarnya. Cuman Hmm, hmm. aku udah natural lovernya sastra dari aku SD, Ya. kayak itu buat-buat gitu. Jadi karena aku suka baca buku, aku suka nulis, dan aku orangnya melankolis Kak, BTW. Oh, oke. Aku tuh kan ini agak melenceng sedikit sih, tapi Iya, kan iya, aku iya. zodiaknya Gemini ya, FYI. Oh, iya. Ya, jadi Heeh. mungkin udah banyak juga listeners yang akan judgment ngasih judgment ke aku kayak, ah lo Gemini lo pasti muka dua. Betul, muka aku dua. Kalau siang aku ceria, kalau malam aku sering menangis gitu. Jadi karena Oke. banyak karena banyak pergolakan batin itu juga sebenarnya akhirnya menstimulasi aku sih Kak buat bikin Heeh. kata yang oh oke gitu. Gimana ya caranya biar orang bisa mengerti apa yang Hmm. aku rasain lewat diksi-diksi yang ya nggak terlalu berat juga gitu, Ya, tapi benar. karena aku anaknya masih suka sastra jadi masih Heeh. mikirin keindahannya itu, masih aku pikirin. Oh, oke. Ini kalau ngomongin di akhir diksinya itu enak, tapi kita itu bisa nerima gitu loh, Syira. Mungkin Kayak kita yang terlalu bahas, mikir banget ya. iya loh. Ini aku nulis sedikit ya beberapa di lagu kamu. Kita bahas sedikit bisa ya? Nggak apa-apa ya? Iya boleh 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 ya? Aku mau. ini mumpung ada orangnya nih di sini. Iya ayo dong, aku agak deg-degan tapi oke. Let's go. Saya ada satu lagu yang aku berterima kasih banget ke kamu karena lagu ini relate sama aku. Oh, Thank boleh you. tebak nggak? Apa?
lagu yang track pertama ya, berakhir apa? Iya. Ah, iya, Iya. bener. Oke, itu langsung saja ya ke berakhir apa kalau gitu ya. Cila. Oke, Ini kan oke. sebenarnya kayak kalau aku ngerasanya tuh aku tuh lagi sendiri gitu ya. Pas waktu aku dengan lagunya, aku tuh sudah lama sendiri yang kangen banget nih sama lika-liku percintaan itu ya gimana hingar-bingarnya cinta kan setiap perjalanan cinta itu pasti ada happy-nya, ada sedihnya itu lagi kangen di momen itu atau sebenarnya apa sih yang kamu pengen sampein di lagu berakhir apa ini? Sebelum itu aku mau terima kasih banget ya kakak udah mention lagu ini karena sebenarnya lagu ini bukan lagu yang dijagoin. Jadi bisa dibilang ini adalah least favorite-nya kita lah gitu, aku dan Ya. tim. Mm, Karena ya menurut kita ini lagu yang sangat bagus, indah, relate dan mengalir, tapi bukan sesuatu yang dijagokan lah gitu. Karena mm, kita mm, merasa nggak terlalu ada klimaks atau apa. Tapi most of my friends malah merasa ini justru kuda hitam gitu di EP gitu. Kenapa? mm. Karena banyak banget orang yang relate gitu dengan situasi Ashira di lagu ini yang iya bener banget gitu. Mereka lihatku tertawa, ya terlalu nyaman di kesendirian, tapi nggak pernah ada yang tahu kalau aku juga pengen mencinta, aku juga pengen dicinta gitu. Itu mungkin Mm, adalah kasus yang semua orang alamin gitu. Tapi yang ya. aku highlight di sini adalah tentang tak selamanya sendiri itu bahagia dan tak selamanya berdua tuh berakhir luka loh. Itu menurut aku sangat empowering Ya, gitu. bener. Karena banyak Mm, zaman sekarang standar-standar di luaran sana yang oh lo kalau lo sendiri lo tuh lebih happy kalau lo mm, single udah single aja atau bahkan ada yang bilang lo kalau misalnya punya pacar pasti akan leads to um, sorrow gitu lo pasti akan sedih lo pasti akan sakit hati padahal nggak selamanya kayak gitu gitu tapi ada ketakutan nih di dalam ya. diri Mm, jadi ini lagunya kayak kontemplatif banget which is relate mm. sama aku sekarang banget. Aduh, Hasire. Oke, ini yang di lagu kedua ya, yang di Raja dan Ratu. Ini aku tertarik sama yang kalimat setelah 5 menit kita berinteraksi, itu kan berarti kayak apakah ini, ya, akhirnya yang jadi pertanyaan aku adalah, apakah ini kayak seseorang yang percaya banget sama cinta pandangan pertama, kayak kita nggak perlu banyak waktu untuk mengenal, saling mengenal, tapi aku udah jatuh cinta banget sama kamu setelah kita ngobrol dikit ini. Itu kah? Bisa dibilang iya, tapi Hmm, aku agak tweak dikit. Jadi, bukan pandangan pertama, tapi pada percakapan pertama. oke. Karena menurut aku, eh, karena menurut aku bukan tipikal orang yang terlalu visual banget gitu. Maksudnya, oke, aku bisa Oh. naksir cowok, misalnya, ganteng nih gitu. Tapi aku akan bisa lebih klik kalau misalnya pas let's say udah diajak ngobrol, 5 menit berinteraksi, Mm-mm, terus ada mm-mm. sesuatu dari diri dia yang menarik banget gitu, sesimpel, sesimpel em, dia ramah misalnya gitu. Mm-mm, mm-mm. Atau enggak kayak tiba-tiba dia mengeluarkan jokes yang mungkin cocok sama aku atau selera musiknya. Oke. Tiba-tiba dia keluar kayak, oh iya aku tuh soalnya suka dengan musik ini. Oh, oh serius. Itu tuh langsung aku menghalusinasi gitu Kak. Kayak kalau Mm. kita ngedate ke sini asik ya gitu. Padahal baru 5 menit ketemu itu tuh terjadi beberapa kali Oh, oke, oke. Jadi gitu. itu ya, guys, di balik lagu Raja dan Ratu. Termasuk di Si Perkasa ini, di Si Perkasa ini aku kadang itu kayak mikirnya kapan ya aku diginiin gitu. Karena kan ada satu kalimat yang ceritakanlah semua, ada aku yang mendengar ketika seisi dunia membisukanmu. Kayak semua orang itu pasti butuh tempat itu gitu loh. Kayak butuh rumah yang, kita capek banget nih pulang kerja, terus bisa ketemu orang yang bisa Mhm. sharing banyak hal itu pengen banget gitu loh di titik itu. Emang kamu pernah di titik itu atau kenapa? Ada apa di lagu ini? Ini juga salah satu track yang favorit yang dari pertama kali kita bikin, wah ini lagu bagus sih gitu. Kita langsung merasa seperti itu. Bahkan ketika Mm. aku recording ini kan di direct vokalnya oleh Kabar Sena ya. Oh iya, Nah tuh sempet bilang, menurut aku lagu Si Perkasa ini kalau jadi orang ini dia kayak orangnya tulus banget deh gitu. iya, iya lagi. Aduh. Aku bilang, aduh, aku jujur tuh haru banget karena menurut aku it's a big compliment. Apalagi datangnya dari Kabar Sena gitu dan dari Mm-mm. Kakak dan dari semuanya gitu yang udah Ya, dengerin. Aku jadi sempat mikir gitu si Perkasa itu sebenarnya lagu cinta yang tidak ada kata cinta di dalamnya. Tapi titik tertinggi dari kita mencintai itu kan adalah kita menawarkan bantuan ya gitu kayak iya, kayak banyak orang yang suka dengan acts of service. Nah, sementara di sini kita
menjadi sosok itu gitu, the bigger person yang nawarin, hey, udah nggak apa-apa gitu, cerita aja, jadi tempat pulang aja ke aku. Bener Nah, lagi. nah aku tuh kalau di hubungan keluarga, alhamdulillah orang tua aku menjadi si perkasa. Akulah si perkasa itu, tapi orang tua akulah yang bilang kayak udah nggak usah sesuatu selalu jadi perkasa lah kamu. Mentang-mentang kamu anak tunggal selalu kayak kemana-mana merasa bisa sendiri gitu menjadi ujung tombaknya keluarga. Kalau di keluarga aku punya sosok itu dari keluarga, tapi kalau Mm-mm. di relationship jujur jarang. Dan Mm. aku selalu ketemu sama cowok-cowok yang avoidant Kak. Jadi Mm. dan akhirnya harus selalu aku yang ngorek mereka kayak udah nggak apa-apa gitu, malah selalu aku yang menjadi the bigger person. Dan sebenarnya itu agak ironis karena aku masih nyari Oh, sosok yang aku sandarkan, tapi hah. ya in the meantime aku bisa kok menjadi orang yang menawarkan bantuan dulu sampai ketemu nanti yang mau nawarin bantuan. Oh, ini wah, si perkasa ini kalau aku ya buat teman-teman ya biar kita lebih tenang lagi, yuk kita dengerin si perkasa. Tapi setelah si perkasa ini ada satu dari 1.000. Ini aku cukup ini ya gedek ya jujur ya kayak ih ini di sini tuh tokohnya itu yang kayak ini orang sekeras kepala ini tapi aku sebagai seseorang yang sejatuh cinta ini sama dia gitu loh dan kayak apapun yang terjadi sekeras apapun kamu aku mau kembali ke kamu. Wah, ini Ini gimana nih banyak kan konsepnya? ngalamin cewek terutama ya. Konsepnya gimana nih? Sebenarnya lagu ini tuh diciptain awalnya dari ada puisi gitu Kak. Puisi aku. Oh. em, Sebenarnya puisinya nggak yang terlalu kayak puitis banget gimana, cuman Mm-mm. basically that's how I cope gitu, how I pour my feelings. Jadi aku nggak bisa nulis yang kayak lo kenapa sih kayak gini ke gue, itu nggak bisa. Jadi pasti Ya, ya, ya. ini maksudnya bukan gimana-gimana, tapi emang beneran harus tetap dirangkai gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm, pada saat itu aku curhat ke diri sendiri gitu di notes HP aku. Aku juga tulis di diary aku, beneran ada gitu. Aku tulis, terus pada saat aku lagi bikin eh, workshop sama Kak Petra di mm-mm, Ubud di Bali, mm. itu kan kita butuh materi lagu dong. Ya. Ini workshop harus jadi lagu nih. Akhirnya aku kepikiran sama Kak Petra, Kak, ini gue lagi no contact situation nih sama si cowok ini, gue kayaknya di Mm, ghosting deh. Terus cerita-cerita gue juga sempat bikin nih ini gitu. Terus kata dia, oh mana-mana coba, ya udah sini bikin. Akhirnya jadilah mm. lagu satu dari 1.000 itu, yang memang pada saat itu lagi-lagi dihadapkan oleh sosok yang avoidant, Ya, yang ya. itu bermain dengan kepalanya sendiri, Mm-mm, overthinking. mm-mm, Tapi dia punya sisi-sisi positif yang tetap bikin aku merasa aku gak akan menemukan itu lagi di orang lain. Karena dia mm-mm, memang mm. satu dari 1.000 yang aku cari gitu, satu dari 1.000 yang aku mau. Dan ya jadinya terus aja mau gitu. Balik lagi ke dia, balik lagi ke dia, nge-reach Mm-mm. terus. Padahal Ya. gak jelas apa yang terjadi dengan kehidupan aku. Kalau saran aku sih ya, lebih baik kamu hindari Taurus, kamu hindari Leo, Virgo, itu hati-hati aja ya, Neng. Kan? Takut banget. Sorry banget Iya ya kalau kan? misalnya. Tapi Semoga nggak. semoga nggak tahu Eh, dia ya. ya Tapi semoga dia nggak tahu. fun fact ya, ini aku Heeh. nggak tahu dia sadar atau tidak. Dia kalaupun Mm-mm, sadar tidak apa-apa gitu. Tapi ada mm-mm, salah seorang teman dekatnya si orang ini, mm-mm, pas mm-mm. aku rilis, kan aku sempat curhat-curhat di TikTok untuk promo lah ya. Oke. Kayak udahlah sedikit menjual ceritaku biar bisa promo gitu. Heeh. Dia ngirimin video itu ke teman aku yang sempat nyomblangin kita. Tapi temen Oh. aku lebih 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 deket ke aku. Jadi dia Mm. bilang, tahu nggak kemarin temennya si cowok A ini eh, ngirim TikTok lo ke gue. Dia bilang, ini cerita tentang si temen gue ya, gitu. Terus aku Oh. bilang, oh berarti sadar. Padahal Syukurlah ya. Tapi kayak rasanya itu thank you banget gak sih masa lalu kayak makasih ya berkat ada masa lalu itu kamu jadi bisa punya karya, ya gak? bener, setuju. Oke, nah ini kita lanjut ya. Ini di lagu Pasrah. Nah ini fokus tracknya ya, Yes, Pasrah ini. ini adalah fokus track dan yang paling grande, yang paling besar, Ya, dan semua-muanya. apa akhirnya kamu memilih untuk lagu ini buat fokus tracknya, termasuk juga MV yang nanti juga bisa dilihat buat listeners. Hmm, Kenapa dijadikan fokus track? Sebenarnya awalnya nggak direncanain, Kak. Mm-mm, mm. Cuman EP ini kan sudah bisa dibilang ya, sudah punya bobot yang nggak terlalu berat ya, jadi cukup Ya. gitu. Kalau ibarat kata kita makan,
itu brunch lah gitu. Jadi di tengah-tengah dia nggak sarapan, nggak makan siang juga. Tapi kemudian aku dan timku tuh berpikir gitu, aku kan sama Warner Music ya, jadi mereka banyak memberikan masukan juga. Apa nggak ada baiknya kamu tuh sedikit gitu lebih nunjukin taring kamu, nunjukin skill bernyanyi kamu gitu dan juga sebagai penutup kita butuh sesuatu yang lebih grande. Ya udah, aku di situ menurunkan si idealisme aku kayak kayaknya iya deh, bener deh gitu ada benernya juga. Akhirnya kita bikinlah pasrah. Tapi pasrah ini yang paling susah dibikin sebenarnya Kak. Oh. Gitu karena awalnya kita bikinnya dark banget kan masih sama Mm-mm. Papa juga ya. Ya, ya. Kayaknya gelap banget kayak ini kayaknya lagunya terlalu dark banget yang Mm-mm. depresif banget kayaknya enggak deh. Kita coba bikin lebih light lagi gitu. Karena Mm. lirik awalnya tuh sebenarnya tentang abusive relationship yang terinspirasi dari kisah teman aku. Mm-mm. Mm-mm. Kalau tentang abusive relationship nggak relate juga gitu loh. Kayak ini bukan kisah aku mau bikin lebih personal. Pas banget disakitin waktu itu. Aku ada cerita sama si cowok yang kemarin yang 1 dari 1.000 itu Oke. berlanjut. Terus kenal lagi sama orang barunya juga ada drama konflik juga sama aku. Wah, ya udah deh Kak, ngambil cerita gue aja kita modif. Ya udah akhirnya jadilah lagu Pasrah yang memang bener-bener isinya female rich tentang amarah, luapan emosi, kekecewaan, kesedihan dan aku bisa bilang ini adalah stages of grief gitu loh yang awalnya mungkin sedih, Mm-mm. Mm. merintih, tapi lama-lama ya udah acceptance, udah pasrah Ya, gitu. iya. Itu yang aku juga rasain. Sheila di lagu ini kayak bener-bener ngasih tahu, udah yang kemarin selesai, yuk kita let go yuk, gitu. Terimalah kalau memang kita yang salah pun ya udahlah ya. Heeh. Mm-mm. Salah udah percaya sama orang itu, gue salah sudah menerima dia, ya udahlah gitu. Oke, tapi kadang kita itu di titik apa ya, dengan perjalanan yang cukup panjang ini, dengan rasa luka, sedih dan marah ini kita buat eh, apa ya, buat lapang dada itu susah banget sih Cila. Kayak nggak semudah itu. Mungkin kamu ada tips buat aku dan juga listener ya, bukan aku ya, buat listeners Buat gitu. aku juga Kak, Oh nggak iya, apa-apa. buat aku juga gimana gimana cara supaya kita biar cepet banget gitu, cepet yuk let go kita memulai hidup baru atau kita lanjutin yang kemarin-kemarin yang kita lupa gitu. Kakak gak nanya ke orang yang salah, itu pertama. Karena bisa dilihat dari karya-karya aku juga, Iya sih. aku juga punya banyak perasaan penyesalan, ada Hmm. perasaan Ya, ya. marah, frustasi, bingung, what ifs. Aku paling gak suka banget dengan kemungkinan-kemungkinan ya kayak, coba kalau dulu aku gini mungkin gak akan gini. Wah, itu aku benci banget. Tapi somehow aku selalu alami gitu loh di kehidupan aku. Itu pertama. Nah, tapi makin ke sini akhirnya aku makin belajar untuk let go itu kita cuman perlu nerima takdir aja sih gitu. Ini ujung-ujungnya jadi ke spiritual ya. Ya, Kayak ya aku nggak kan apa-apa dong. iya, aku kan, alhamdulillah aku kan beragama Islam. Jadi Ya. Hmm. kalau di dalam agama kita ya, Hmm. kita selalu percaya bahwa ada yang namanya kodok-kodar gitu, ada yang Ya. namanya takdir yang mau kita ulang waktu kita tidak melakukan hal itu pun, ya pasti akan jadinya endingnya seperti itu karena it is what it is gitu. Hmm. Ya udah, akhirnya aku berusaha untuk see the bright side, walaupun susah banget prakteknya Kak, jangan percaya ini susah. Tapi at the end of the day akan selalu ada hikmah yang terjadi gitu yang dialamin sama kita yang akhirnya kita bersyukur oh untungnya itu terjadi untungnya itu nggak terjadi Hmm. tapi kuncinya adalah percaya sama waktu sih karena it takes time aku dapat closure dari si cowok itu baru setahun setelahnya setelah aku udah bikin lagu aku udah sedih segala macam Hmm. 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 aku ternyata dapat closure dari orang orang tuh Ya. tiba-tiba berdatangan aja kak ngasih ke aku gitu untung lo nggak jadi sama dia tau nggak Nah, dia ini. Terus mantannya cerita sama aku, wah dia gini gini gini. Jadi akhirnya aku, oh alhamdulillah ya nggak jadi gitu. Tapi alhamdulillah aku pernah sama dia karena akhirnya jadi IP ini. nah itu baiknya. Mungkin kalau orang yang lagi apa ya, lagi denial itu masih belum ada di titik itu mungkin ya Cila ya, yang pertanyaan-pertanyaan itu terjawab gitu loh satu demi satu. Kan kamu tadi bilang kayak banyak hal yang mungkin dulu itu jadi pertanyaan besar, kok aku diginiin, kok aku gitu gitu gitu. Akhirnya dapat kan jawabannya. Akhirnya, tapi kan di prosesnya kan nunggu Iya bertahun-tahun, lagi. berbulan-bulan, karena kita nggak sabar Kak. Mm-mm, mm-mm, bener. Aku aja Manusiawi gak sih? manusiawi, makanya aku aja setelah dengerin lagi misalnya pasrah, gila segininya banget ya gue dulu. Tapi anyway ya, that's the best thing I can do pada saat Mm, itu ya, memang di
sakit apa ditelan-telannya banget rasa sakit itu. Ya, itu yang terjadi gitu. Jadi ya dijalanin aja lah. Gak apa-apa. Iya lagi, ya udahlah ya. Kita mengalir, guys. Bisa kok pelan-pelan tapi. Pelan-pelan. Takes time. Oke. Nah, Cila di artwork ya, aku mau bahas artwork ini kan juga ada foto-foto kamu sendiri, foto kamu yang di blur dan aku melihat ada gembok dan kunci. Itu kan yang di lirik videonya Raja dan Ratu ya? Ya, semuanya ada, Kecil. BTW. Oh, Di semua lagu aku ada si oh Gembok. aku ini notisnya yang di liriknya Raja dan Ratu, so aku mikir, nah di artworknya kok ditambahin itu ya, ini ada apa hubungannya ya? Gitu. Tapi kalau dari konsepnya apa tuh di artwork ini? Betul, betul. Sekali lagi thank you udah pay attention. Karena itu salah satu yang mau kita persembahkan juga sih, yaitu sebuah filosofi gitu bahwa Mm-mm. eh, akhirnya berkesinambungan juga nih dengan judul IP-nya yaitu Diary. Karena aku menciptakan dan merilis IP ini memang sedekat mungkin, sepersonal mungkin sebagai representasi dari kehidupan yang jarang aku suarakan gitu, jarang aku jelaskan secara gamblang ke halayak. Orang kan nggak pernah tahu ya, aku tuh dekat sama siapa tuh, aku sangat jarang gitu nge-publish. Paling cuma nge-tweet-tweet galau dikit-dikit, tapi nggak yang bener-bener apa sih yang Asyir alamin? Emang pernah ya dia di ghosting cowok? Emang pernah ya dia diginiin? Ke orang nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya aku merasa lewat EP Diary ini aku seperti membuka gembok di dalam diri aku gitu dan semua tulisan-tulisan yang ada di diary aku ini akhirnya bisa didengarkan. Jadi tulisannya sekarang bernada gitu, bisa didengarin sama teman-teman semua dan ya bisa dibilang karya ini juga mungkin bukan ada di diary Ashira aja gitu. Tulisan-tulisannya ada di diary Ashira-Ashira yang lainnya yang orang-orang lain gak punya privilege seperti aku untuk bisa ngerilis. Jadi ya itu sih, jadi kayak aku di sini mau menjadi se-vulnerable mungkin, sejujur mungkin. Eh, dan sedikit fun fact, Diary kan juga dulu ada gemboknya kan zaman kita Oh, kecil. oh iya bener lagi. Iya. Bener. Biasanya ada gemboknya, jadi kita kunci, gak ada yang baca. Nah kalau ini ya, aku malah ya udah kita buka aja biar semua pada bisa baca dan dengerin. Oh, wow. Itu ya guys, ternyata semuanya ada artinya termasuk juga gembok dan juga kunci yang ada di artwork itu. Nah, ini kan udah rilis ya EP dan untuk next nih, mungkin di waktu dekat ini ada apa lagi yang udah dipersiapin dari Cila? Dalam waktu dekat ini ya, kalau di acting ya sebenarnya ada sih satu Mm. dua gitu beberapa project yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat sendiri di akun Instagram aku. Aku pasti akan share. Tapi untuk di musik sendiri, aku masih mau fokus perjuangin diri dulu sih. Jaelah, Wow. aku pengen memaksimalkan dulu gitu. Aku pengen coba promoin, aku juga pengen coba kasih dengar ke teman-teman. Ya, Kalau bisa aku ada off air, aku ada nyanyi, aku pasti pengen banget gitu. Jadi untuk sementara waktu ini masih fokus ke diary dulu. Kalau memang nanti dari label aku kayak udah nyuruh, cicil ya misalnya buat lagu baru, baru nanti aku akan coba godok konsep yang baru. Tapi Kak, aduh, yang ini aja apa tuh? konsepnya udah susah. Pak, aku udah berakap nih. Aku nggak tahu nanti yang selanjutnya bakalan sepusing apa. Ya jadi doain aja. Nggak apa-apa lah. Ini Pasti, kan pasti. sesuatu yang aku pilih dan aku Mm-mm, suka juga mm-mm. aku cintai. So, ya. Ya, dan kita akan selalu menunggu karya-karya kamu. Kita akan selalu support apapun karya kamu. Jadi, kamu semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Aulan, terima kasih listeners. Love. Oke. Nah, ini buat Shira ya. Ini kalau teman-teman pengen banget dengerin EP kamu yang baru ya di hari ini, bisa didengerin di mana aja. Termasuk juga MV ya yang mau rilis. Iya, oke buat listener semua, thank you so much. Kak Ulan sekali lagi thank you udah ngasih aku kesempatan untuk mempresentasikan di hari aku. Dan buat listener semua yang pengen dengerin, pastinya sekarang udah tersedia di semua digital streaming platforms. Lagu Pasrah juga udah masuk ke berbagai macam playlist, di Spotify ada, di Apple Music, di YouTube nanti akan ada juga visualizer berakhir apa dan lirik videonya Pasrah. Dan ini yang menjadi kunciannya music video Pasrah kalau misalnya listeners ada yang suka sama MV-MV Taylor Swift kah atau kayak Girl in Red gitu atau Olivia Rodrigo yang sebenarnya ini syutingnya di Ranca Upas tapi rasa-rasa New Zealand ya jadi kayak agak agak
ada sedikit touch of western karena ini Hmm. homage sebenarnya kepada musisi-musisi kesukaan aku di luar sana. Jadi jangan lupa untuk nonton MV Pasrah di YouTube. Dan juga follow sosial media aku kalau misalnya listeners pengen tahu ada update apa aja di @ashirazamita, ASHIRAZAMITA. Itu dia. Oke, Ashira boleh nggak sih kayak sedikit aja kita pengen dengerin lagu dari kamu, mungkin salah satu lagu aja dari EP ini, nggak usah sampai selesai, dikit aja. Bimbang lihat berbicara cinta. Rangkai kata-kata seperti bunga. Untuk sejenak aku pun kembali merasa romantis asik kita. Sulit untuk ku percaya kau hanya berpura-pura manis di awalnya saja berubah pahit di tengah jalan. Apa aku yang salah atau kita tak searah? Oh Itu my dia. God, Udah, Ashira, Samita. Tadi kamu itu curhat apa nyanyi sih? Kok sampai ke aku? gitulah Kak. Privilege kita pergunakan untuk curhat. Oke, oke. Kita selalu support kamu dan semoga nanti Asira semakin sukses ke depannya dengan karya-karyanya pastinya. Sira, thank you banget udah bareng kita di Bingkai Karya. Aku berharap nanti suatu saat entah itu kapan kamu bisa main ke Malang, kamu bisa main ke Bingkai Karya, kita ngobrol lebih panjang lagi soal karya-karya kamu. Banget Kak, terima kasih banget Kak Wulan udah jadi moderator yang seru banget. Semoga kita bisa tetap sharing-sharing lagi dan Pasti. berbincang-bincang tentang em, curhatan aku. Siap. Oke, selalu sehat dan sukses terus. Jangan lupa buat listeners dengerin EP perdana dari Asira Zamita, Diari. Dan kali ini kita pamit dulu. Aku Bulan dan Aku Asyira Zamita pamit undur diri. dah, thank you Terima kasih, listener. listeners.